Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurice di analisa trading harian kita pada hari ini. Pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Seperti biasa, trader semuanya, saya menghampiri para trader memberikan sedikit analisa trading harian kita. Dengan maksud supaya ada sedikit pegangan buat para trader ke depan dalam menganalisa. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Oke trader semuanya, tanpa membuang waktu lama lagi, mari kita langsung aja ke platform kita pada hari ini. Dan seperti biasa trader, seperti biasa kita akan masuk langsung di analisa trading harian kita. Dan analisa harian kita ini akan selalu dimulai dengan pergerakan dari indeks dolar. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar pada hari ini trader? Semuanya. Pergerakan dari indeks dolar sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar bisa lihat di sini trader bahwa indeks dolar Amerika mengalami penurunan yang sangat dahsyat pada hari ini. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat di saat pembukaan Asia, indeks dolar mengalami pelemahan ya yang sangat luar biasa. Di saat dibuka di 109 poin dibuka di saat 109.021 sempat menembus 108.902. Ini kalau kita lihat seperti kemarin saya udah menganalisa bahwa dia kemungkinan besar dia akan menembus level di sini yang paling dia akan menembus level di sini ya. Nah, ini dia 108 maksimal itu saya kemarin bilang di 109. Rupanya dia bisa menembus ya. Kemarin dia sampai di level 108 lebih ya. Oke, jadi analisa saya masuk dalam perhitungan. Sekarang dia mengalami penurunan ya di saat pasar Asia dan menjelang pasar Eropa. Kita bisa lihat bagaimana pergerakannya trader semuanya. Dari sini udah sangat jelas ya. Sekarang masih sedikit mengalami peningkatan sedikit, penguatan. Kita bisa lihat bahwa kalau menurut analisa saya trader ya, kalau menurut analisa saya mata uang ini, indeks ini dia akan bergerak paling maksimal itu sampai di level ini. Paling maksimal 108.960. 108.960. Setelah itu dia akan mengalami sedikit penurunan lagi. Oleh karena itu trader semuanya harap diperhatikan pergerakannya. Dan kalau menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan hari ini dia bisa turun sampai di 108.770 yang merupakan rentang harian kita untuk support pada hari ini. Ya, sampai di level sini ya. Saya gambar dulu supaya buat trader semuanya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Masih bisa punya kemungkinan untuk penurunan karena kalau saya lihat di sini dia udah sampai berada di level support yang paling tertinggi. Sudah saatnya untuk dia mengalami penurunan ya. Kita akan menunggu waktu yang tepat untuk mengalami penurunan. Kita akan lihat pergerakannya. Dan karena hari ini pun juga banyak sekali informasi berita yang kita fundamental yang bisa kita sajikan ya. Oke trader, selanjutnya kita lanjut ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD trader semuanya? Untuk pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas di sini. Tendensi Euro USD hari ini sudah saatnya dia untuk melakukan penurunan lagi. Untuk hari ini, apakah dia bisa melanjutkan penurunan yang kemarin terjadi? Nah, kita bisa lihat. Saya memberikan rentang harian dari 0.992440 sampai 0.99519. Ya, apakah dia masuk di pasar Eropa? Dia bisa mengalami penurunan. Nah, kita lihat. Tendensi yang kuat sekarang ini masih tetap mengalami penurunan, tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana ya. Kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Saya bisa lihat di sini bahwa kalaupun terjadi penurunan trader, dia sekarang berada di posisi 0.99342. Nah, kalau kita lihat di sini, dia masih bisa mengalami penurunan lagi. Tapi penurunan dia itu menurut analisa saya itu paling maksimal itu sampai di 0.99240 ya. Nah, dan apabila dia mengalami kenaikan bullish,
Yang paling pertama dituju itu di seputaran 0,99451. Oleh karena itu, saya bisa bilang di sini bahwa kita tidak tahu pasar ke depan seperti kayak gimana, tapi untuk sementara waktu saya bisa memberikan sebuah analisa bahwa pergerakan dia ini masih berada di level sini. 0,99240 sampai 0,99451 untuk sementara ini ya. Dia masih akan bergerak di sekitaran sini. Tapi memang apabila terjadi kenaikan, ya dia pasti akan menuju di 0,99519 di sini ya. Di rentang harian support di sini. Ya, jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Tapi kalau kita melihat tendensinya di sini selama 1 hari, ya memang udah saatnya dia mengalami kenaikan. Tapi dia tidak tertutup kemungkinan masih tetap bertahan juga hari ini untuk melakukan penurunan. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Dan harap diperhatikan juga bahwa sebenarnya Euro USD ini dia akan tetap ya. Dia akan tetap, kalau kita lihat di Euro USD ya trader ya, dia akan tetap melihat pergerakan yang terjadi di sini. Nah, dia akan tetap melihat di berita ekonomi yang terjadi pada hari ini. Trader harap diperhatikan pada 14.30 ini ada indeks pembelian manufaktur Jerman. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap Euro USD, sangat-sangat berpengaruh. Ya, begitupun juga nanti pada pukul 15.30 GBP. Jadi, untuk mata uang Euro USD dan GBP USD, dia akan berpengaruh di 14.30 untuk Euro USD, 15.30 untuk GBP USD, dan nanti 21.00 untuk penjualan rumah baru, sangat mempengaruhi untuk pergerakan mata uang yang punya kaitannya dengan dolar Amerika. Jadi sekarang Euro USD dia menunggu dari indeks pembelian PMI Jerman yang akan dikeluarkan pada hari ini. Oke trader, kita lanjut semuanya. Sekarang kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Nah, kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Oke. Kita masuk, sorry trader, saya lihat ini dulu. Kita masuk ke GBP USD. Bagaimanakah pergerakan dari GBP USD pada hari ini? Untuk pergerakan GBP USD sudah sangat jelas, kita akan lihat bahwa untuk tendensi hari ini GBP USD hari ini pasar masih sangat menunggu ya. Pasar menunggu sampai pengumuman ekonomi yang telah saya bilang tadi bahwa PMI Composite, indeks pembelian PMI manufaktur pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat. Harap diperhatikan 15.30 waktu Indonesia bagian barat ada berita yang sangat mempengaruhi GBP USD. Ya. Jadi untuk saat ini pasar sedang wait and see, menunggu. Tapi kalau kita melihat di sini bahwa pergerakan dia ini kemungkinan besar ya dia akan mencoba untuk melakukan bullish. Tapi kalau kita lihat di sini ya trader ya, kita lihat nih, ini anggaplah tendensinya masih sell ya, masih sell. Nah, dia setelah menembus di sini trader, dia ada kemungkinan untuk dia naik. Oleh karena itu kan saya bilang bahwa kemungkinan besar kalaupun hari ini dia terjadi penurunan dia kalau nanti newsnya keluar, penurunan dia itu mungkin dia bisa turun minimal di 1.17507 atau paling maksimal penurunan dia itu di 1.17419. Tapi apabila hari ini di saat nanti ada news keluar, tidak tertutup kemungkinan trader dia itu bisa menembus sampai di 1.17878. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Saya menggaris ini aja kali ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia ya. Harap diperhatikan oleh para trader. Kalau penurunan artinya nanti dia akan mencoba turun sampai di level ini. Nah, harap. Nah, ini dia. Nah, oke, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini trader? Nah, ini dia. Gold hari ini. Ya. Kalau kita lihat pergerakan gold hari ini trader semuanya, kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold hari ini dia akan mencoba untuk melakukan penaikan. Dia mencoba untuk menembus di levelan 1740 ya. Jadi sekarang posisi dia itu kan ada di 1737. Dia akan mencoba di atas 1740 di sini trader. Dia akan mencoba nih.
Dia sementara mencoba, tapi di pergerakan dia ini di 1775 ini dia akan mencoba memantul. Oleh karena itu analisa harian saya dari 1733 sampai 1740 di sini ini adalah rentang harian yang bisa tercapai. Dan kalau seumpamanya dia terjadi kenaikan, dia pasti akan menuju di level 1743. Kita akan lihat selama satu hari ini tendensinya lebih banyak bullish karena memang kemarin penurunannya sangat tinggi trader ya. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimanakah pergerakannya. Oke. Nah, ini dia. Nah, trader semuanya, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila dia terjadi kenaikan, dia akan mencoba sampai 1740 ini. Ya. Ini yang harap diperhatikan. Nah, kan kalau kita lihat RSI pun juga, RSI tidak tertutup kemungkinan dia akan naik trader, dan kalau dia bisa tembus itu yang paling maksimal yang bisa dicapai oleh pasangan oleh gold adalah di 1744. Oleh karena itu saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa pergerakan dia itu selama hari ini dia akan bergerak di seputaran sini trader. Dari ya, dia akan bergerak, oke, sabar saya garis ini dulu. Oke. Dia akan bergerak dari 1734 sampai 1744. Dia akan mencoba di 1740. Tapi kalau dia bisa menembus, dia akan sampai ke 1744. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin pada hari ini ya? Pergerakan Bitcoin pada hari ini trader bisa lihat dengan jelas pergerakan Bitcoin ya. Bitcoin. Kesalahan, tapi nggak apa-apa. Pergerakan Bitcoin hari ini trader sudah sangat jelas. Bitcoin hari ini tendensinya mengalami penguatan. Biasa, pelemahan yang dialami akibat penurunan indeks dolar memberikan penguatan terhadap Bitcoin, dan Bitcoin kalau saya lihat di sini tendensinya itu dari 20.952 sampai 21.472. Kalau mengalami penguatan trader, saya bisa bilang bahwa penguatan dia itu akan paling tertinggi itu sampai di 21.361 ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, arah pergerakan Bitcoin itu cuma di sekitar sini aja trader untuk hari ini. Saya bisa lihat Bitcoin arah pergerakannya itu di sekitar sini. Nah, ini dia. 21.229 sampai 21.361 adalah arah pergerakan dari Bitcoin pada hari ini. Oke. Trader semuanya. Kita udah sampai di acara kita yang sangat luar biasa ini ya. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan pada hari ini bisa memberikan dampak buat trading para trader semuanya. Akhir kata, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pakah.